Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmuddin, guru mapel Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Negeri 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dengan asesmen skill pasport pada materi jaringan nirkabel. Asesmen skill pasport adalah asesmen uji unit kompetensi yang kami laksanakan setelah pembelajaran satu atau lebih unit kompetensi selesai. Hasil asesmen ini kami tuangkan dalam bentuk kartu skill yang dipegang oleh masing-masing siswa. Di dalamnya termuat kompetensi-kompetensi yang sudah dikuasai dan belum dikuasai. Dari hasil asesmen uji unit kompetensi atau dari kartu skill, ini saya pakai sebagai asesmen awal saya untuk materi jaringan nirkabel, di mana diperoleh hasil 12 siswa dengan kemampuan atau kompetensi rendah, kemudian 18 siswa dengan kemampuan atau kompetensi sedang, dan 6 siswa dengan kompetensi tinggi. Dari hasil tersebut, kami kelompokkan menjadi 6 kelompok dengan proyek yang berbeda-beda. Kegiatan pembelajaran proyek ini kami lakukan 3 kali pertemuan dengan durasi kurang lebih 10 JP atau dari pagi sampai pulang sekolah. Di mana pertemuan pertama itu materi tentang pemahaman konsep, kemudian pembagian kelompok, diskusi kelompok untuk merencanakan tugas masing-masing. Kemudian di pertemuan kedua, siswa melaksanakan kerja lapangan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan di pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga, siswa membuat laporan serta mempresentasikan hasil dan membuat refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian pengantar dari video pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dengan asesmen skill pasport. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa mulai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Mana absen dulu aja ya. Oke. Afifah Putri Nur Aini. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan nirkabel ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami konsep jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan pemasangan jaringan nirkabel atau WiFi. Kemudian kesepakatan belajar. Untuk kesepakatan belajar ini sudah kita buat sebelumnya, yaitu kalian hadir tepat waktu. Kita akan tempelkan sebuah gambar. Di sini ada gambar sebuah jaringan komputer. Ada jaringan komputer, ada internet, ada iPad, kemudian ada akses point. Ya, ini akses point router. Kemudian ada smartphone, ada laptop. Ini server. Ini adalah gambar komputer. Apa yang ada di pikiran kalian dari gambar-gambar ini? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya dari gambar tersebut itu menunjukkan sebuah jaringan komputer yang berbasis wireless atau tanpa kabel. Sekian dari saya. Saya Pak. Oke, silakan. Di situ kan ada gambar iPad, terus handphone sama laptop. Nah, itu bisa saling terhubung karena menggunakan nirkabel Pak. Jadi jaringan tersebut tidak menggunakan kabel. Oke, tadi sudah disampaikan 2 pendapat. Satunya dari Yama, satunya dari Kopi. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel adalah jaringan wireless atau tanpa kabel. Nir itu tanpa ya, tanpa kabel. Adalah teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya, melalui udara sebagai media untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima. Apakah jaringan wireless itu harus menggunakan internet? Apakah harus menggunakan internet? Tentunya tidak. Kita bisa bertukar informasi, antara laptop 1 dengan laptop 2 tanpa harus internet. Kita akan mengerjakan sebuah proyek. Ya, kita akan mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini sudah panas bagi ya, berdasarkan kelompok. Untuk kelompok 1, kalian nanti akan melakukan observasi
di kelas teori. Kemudian untuk kelompok 2 nanti akan melakukan observasi di ruang ICT. Kemudian setelah melakukan observasi, kalian nanti melakukan wawancara dengan tim ICT sekolah. Dan yang terakhir, kalian nanti wajib membuat laporan dan melakukan presentasi tentang apa yang sudah kalian lakukan dari hasil observasi dan wawancara. Kelompok 3, 4, 5 tugasnya adalah melakukan observasi, ya, melakukan observasi di Graha Smekta. Kemudian memasang jaringan WiFi di area tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian wajib membuat laporan dan presentasi terkait dengan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kelompok terakhir atau kelompok 6, yaitu kelompoknya Damar, ini tugasnya adalah melakukan observasi di lingkungan sekolah. Kemudian lakukan analisis kinerja jaringan dari masing-masing tempat yang sudah ada WiFi-nya. Kemudian yang terakhir juga sama dengan kelompok yang lainnya, yaitu membuat laporan presentasi dari kegiatan tersebut. Ya. Jadi ini tugasnya sangat berbeda. Kenapa kita buat berbeda? Ini berdasarkan hasil asesmen di UUK sebelumnya, ujian nilai kompetensi sebelumnya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, silahkan langsung berdiskusi dan langsung melakukan kegiatan observasi. Nah, oke teman-teman, di sini kan kita udah tahu kita kebagian mengidentifikasi di ruang ICT. Untuk pembagiannya tadi udah jelas kan teman-teman bagian mana aja? Yang pertama kan kita nanti untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah. Nah itu harus bagi tugas dulu. Jadi dibagi 2 kelompok gimana? Jadi di sini kita akan memasang 3 titik WiFi di Graha Smekta. Di sini kita akan memasang di titik pertama di dekat pintu, yang kedua, yang ketiga. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan access point. Yang kedua, crimping tool. Yang ketiga, gunting untuk kelompok 3, 4, dan 5 untuk mempersiapkan diri untuk memasang WiFi di Graha Smekta. Mohon izin wawancara terkait tentang tugas observasi jaringan kabel yang ada di sekolah ini. Baik Pak, saya akan bertanya, apakah penyebaran jaringan WiFi di sekolah ini sudah merata? Untuk jaringan di WiFi sekolah, mungkin 85% sudah merata. Apa? Akses point. AP Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan tugas yang kemarin. Hari ini kalian membuat laporan, kemudian nanti setelah laporan selesai, kalian nanti presentasi. Oke, silakan dikerjakan untuk laporannya. Riuji. warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis kinerja jaringan WiFi di area sekolah kami. Yang kedua, kita melakukan survei di kelas APAN. Di kelas ini terdapat sebuah akses point yang dapat diakses oleh semua siswa. Kinerja jaringan pada kelas tersebut yaitu dengan kecepatan sinyal min 53 dBm sehingga bisa dikatakan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi sudah ke-6 kelompok sudah mempresentasikan dari hasil laporannya masing-masing, dan sekarang kita akan sedikit refleksi. Oke, refleksinya yang pertama adalah perasaan dalam belajar. Artinya apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan kemarin? Untuk pembelajaran kegiatan kemarin dan juga hari ini, menurut saya itu menyenangkan. Terima kasih anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan tugas proyek yang kedua di jaringan nirkabel. Kita nanti akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Doa, silakan. Bismillah.